Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah salat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita semua yang hadir di dalam masjid ini termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas satu nasihat yang diberikan oleh Syekh Nawawi, yang mana beliau mengatakan arba'atun min zulmatil qalbi. Ada 4 perkara yang menyebabkan gelapnya hati. Ada 4 perkara yang mana 4 perkara ini menjadikan hati kita gelap. Hati gelap yang bermakna bagaimana? Mungkin kita jadi serabut, mungkin kita malas untuk melaksanakan ibadah, berat untuk melaksanakan ibadah. Yang demikian inilah tanda bahwa hati kita gelap. Apa saja 4 perkara yang menjadikan hati kita gelap? Yang pertama adalah batnun syu'banun min ghairi mubalatin. Yang pertama adalah perut yang kenyang yang tidak berukuran, yang bermakna perutnya teramat kenyang, makan kenyang yang teramat kenyang. Bahasa sini bukan kenyang ya, kenyeng. Apa? Kenyang. Makan yang teramat kenyang. Ini boleh menjadikan hati kita menjadi gelap. Boleh menjadikan hati kita menjadi gelap. Di antara gelapnya hati itu ya malas melaksanakan ibadah. Coba kita tengok, macam mana ketika bulan puasa, adzan maghrib dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita makan, perut kita kenyangkan, perut kita minum, kita perbanyak. Akhirnya adzan sholat isya kita tidak lekas pergi ke masjid. Bahkan bila ditanya, Pak Cik, Bapak tak pergi ke masjid, oh kenyang dah perut nih. Menjadi malas dalam beribadah. Begitu juga ketika bulan puasa kita tengok, ketika bulan puasa kira-kira lebih banyak mana baca Al-Quran kita di saat kita sedang puasa atau selepas kita berbuka puasa? Banyak di saat kita tengah melaksanakan puasa. Selepas berbuka puasa malas nak baca Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat Al-Quran sendiri Allah sampaikan, wa kulu washrobu, makanlah sekehendakmu, washrobu, dan minumlah sesuka hatimu. Makna sekehendakmu yang demikian ini dalam kitab tafsir Jalalain itu dikatakan wakulu washrobu ay masyitum, makan dan minumlah masyitum, semaumu, maksudnya sekehendakmu. Tetapi wala tusrifu, jangan berlebihan, kata Allah. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Innallaha innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak mensukai, sungguh Allah tidak mensenangi, tidak mencintai terhadap golongan orang-orang yang musrif atau orang-orang yang berlebihan. Berlebihan dalam perkara apa saja Allah tidak mensukainya.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari segi makan, minum berlebihan, Allah tak suka terhadap golongan yang demikian. Terhadap perkara-perkara yang lain pun sama. Dulu orang jahiliyah itu punya satu adat, punya satu kebiasaan, kalau memakai baju, kalau memakai kain, kalau memakai jubah, itu selalu kainnya itu berlebih. Apa bahasa sini ya? Sampai menutupi kaki, semacam itu. Tetapi yang demikian ini orang jahiliyah bermaksud dengan memakai baju yang berlebih tadi itu adalah litakabur, menunjukkan bahwa dirinya itu hebat, sombong. Maka ada satu hukum, orang yang memakai baju yang sampai melebihi daripada mata kaki itu hukumnya haram. Kenapa? Sebab tadi itu, sebab diserupakan dengan orang jahiliyah yang punya kebiasaan kalau memakai baju terlalu panjang sampai menutupi kakinya. Itu kalau semisal niat kita untuk sombong. Tetapi kalau niat kita bukan untuk sombong, maka tak ada masalah dalam agama kita. Dulu orang jahiliyah itu molek sombong, maksudnya moleknya itu begini, sombong dengan memakai baju yang berlebih. Kalau zaman sekarang jahiliyahnya berbeda, memakai baju yang berkurang, sombong. Nah ini, apa maksudnya memakai baju yang berkurang? Baju hanya segini saja, nah ini. Sombong, itu orang jahiliyah dulu, bedanya dengan orang jahiliyah sekarang. Orang jahiliyah zaman dahulu kala, kalau lahir anak perempuan terus langsung dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Dulu orang jahiliyah, kalau sekarang jahiliyahnya beda, masih dalam kandungan sudah dimatikan bayi itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah minumlah sekehendakmu, tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak mensenangi orang-orang yang berlebih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitupun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi menjelaskan, ma mala'a adamiyun wi'a syarran min batnin bihasab ibni adama ukulat yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi sampaikan tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk dibandingkan dengan perutnya. Tidak ada tempat yang manusia isi lebih buruk dibandingkan dengan perutnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukuplah bagi anak Adam, kata baginda Nabi kita nih, cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk sekedar menegakkan daripada tulang belakangnya. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Cukup bagi kita makan beberapa suapan, sekedar kita boleh menegakkan tulang kita nih. Orang kalau lapar itu sifatnya selalu menunduk. Kalau makan kemudian terus boleh begini, dah cukup itu sahaja makanmu, kata baginda Nabi. Kalau kita belum habis satu talam ya belum kenyang Ustaz, belum tegak lagi tulang belakang kita. Ini kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu baginda Nabi sampaikan, fa in kana la mahalata, apabila engkau nak makan berlebih, kata baginda Nabi, fasulusun li ta'amihi, maka sepertiga perutmu digunakan untuk makanan, fasulusun li syarabihi, sepertiga lagi perutmu digunakan untuk minum, fasulusun li nafasihi, kemudian sepertiga lagi kosongkan, gunakan untuk angin ataupun udara. Jangan terus kita kenyangkan, umpama bulan puasa itu terus langsung kita kenyangkan. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitupun para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu kadar ukuran makanan itu bagaimana yang disyariatkan atau yang diajarkan dalam agama? Dilihat menurut kebiasaan orang ramai. Kalau kebiasaan orang ramai, semisal di kampung Lundang ini, orang makan satu pinggan itu sudah kenyang, maka makan dua pinggan itu sudah dinamakan makan yang berlebih. Bukan menurut kadar perut kita. Ustadz, saya ini kalau makan belum 3 pinggan ini belum kenyang Ustadz.
berarti saya ini tidak berlebih. Itu namanya tetap berlebih, karena kadar ukuran makan kita 1 pinggan itu sudah kenyang. Nah ini belum kenyang sekali dengan pinggangnya dimakan. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang makan yang terlampau kenyang, atau dalam bahasa Arab itu seringkali disebut dengan fauqas shiba atau fauqas syuba, makan yang di atas kenyang. Apa sih Ustadz hukumnya? Menurut pendapat daripada madhab Syafi'i, yang tidak lain beliau diantaranya adalah Imam An-Nawawi yang pertama, yang kedua adalah Imam Ar-Rafi'i. Orang yang makan terlampau kenyang di atas sulus min ta'amihi, sulus li syarabihi, itu adalah hukumnya makruh. Menurut pendapatnya ulama-ulama yang mengikuti madhab Syafi'i. Tetapi kebanyakan para ulama yang mengikuti madhab Syafi'i, kebanyakan, tadi kan 2 orang ini, Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i, mengatakan hukumnya makruh. Selain daripada keduanya ini mengatakan hukumnya haram. Haram, ternyata haram. Tentu di sebalik keharaman itu tentu ada perkara-perkara yang mabarat, ada perkara-perkara yang menjadikan bahaya terhadap diri kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini tidak pernah ada dengar orang sakit kemudian dokter menganalisa sakitnya sebab apa. Sakitnya sebab kurang makan, itu enggak ada. Sakitnya karena puasa, itu enggak ada. Yang paling banyak sakitnya disebabkan karena banyak makan. Betul, kita sudah tahu, tapi kadangkala kita tak kisah dengan perkara yang demikian itu, tak perhati dengan perkara demikian itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pendapatnya Imam Abu Hanifah, yang mengatakan perihal tentang makan di atas kenyang itu hukumnya apa? Pendapatnya Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau tadi pendapat Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i ada 2 ulama yang mengatakan makruh, Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i, selain daripada keduanya mengatakan haram. Tetapi kalau pendapatnya Imam Hanafi, mutlak mengatakan hukumnya haram. Nah ini kebanyakan orang yang mengikuti madhab Hanafi, ini kebanyakan umpama orang India, ini banyak yang mengikuti madhab Hanafi. Umpama orang Bangladesh, ini juga mengikuti madhab Hanafi. Tapi Masya Allah tabarakallah, biasanya justru yang mereka ini yang makan 1 talam habis seorang, ini biasanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Al-Adab, di dalam kitab yang bernama Ghidha Al-Adab atau syarah daripada Manzumat Al-Adab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Salim, beliau menjelaskan begini. Qala fil adabi, qala al-hanafiyatu al-aklu fawqa syiba'i haramun. Dikatakan dalam kitab tersebut, makan di atas fawqa syiba', makan di atas kenyang itu hukumnya adalah haram. Lalu qala al-masyayikhu minhum, kemudian sebagian ulama daripada madhab Hanafi mengatakan illa fi maudhi'aini, kecuali pada 2 perkara ini, makan fawqa syiba' di atas kenyang itu hukumnya boleh. Perhatikan mulai. Madhab Hanafi mengatakan makan fawqa syiba' hukumnya haram, kecuali pada 2 tempat, yang mana pada 2 tempat atau 2 perkara ini kita boleh makan fawqa syiba' di atas kenyang. Apa saja 2 perkara yang kita boleh makan fawqa syiba'? Perkara yang pertama adalah ayyakula fawqa syiba'i liyataqawwa li shaumil khaddi. Yang pertama, makan yang terlebih kenyang atau di atas kenyang, tujuannya adalah supaya kuat menjalani ibadah puasa pada esok hari.
malamnya makan terlalu kenyang semisal, atau ketika bertasahur makan terlalu kenyang, niatnya adalah supaya esok saya boleh berpuasa, boleh tahan sampai daripada waktu berbuka puasa. Yang demikian ini hukumnya boleh. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam agama kita itu diajarkan ketika kita bertasahur makanlah sebanyak-banyaknya. Namun ketika berbuka puasa sedikitkanlah makanmu. Dalam agama kita diatur demikian. Tetapi kebanyakan kita terbalik. Kalau bertasahur itu sedikit, kalau berbuka Masya Allah. Ini kita tengok macam mana di kedai-kedai macam mana. Ya Allah ya Karim, terbalik. Kita coba, kenapa sih Ustadz ketika berbuka puasa kita diajarkan dalam agama untuk tidak memperbanyak makan, yang bermakna hanya sekedar membatalkan puasa. Itu kenapa? Kita tengok satu hari kita tak makan, tentu perut kita ini kosong. Tempat yang kosong tiba terus langsung terisi makanan yang pedas mungkin, atau air gasnya mungkin, atau aisnya mungkin. Coba kita bayangkan macam mana keadaan perut kita itu. Ya Allah ya Karim. Maka sikitkanlah makanmu. Kalaupun kau nak tambah, nantilah selepas ibadah sholat maghrib. Jangan terus kau langsung penuhkan perutmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, ini kan ya banyak. Berbuka puasa perut kenyang, Pakcik jom sholat taraweh, tak pergilah malam ni sholat taraweh, perut kenyang doh. Nah ini kan banyak alasan-alasan yang semacam itu. Kemudian yang kedua, yang diperbolehkan kita makan terlalu kenyang atau di atas kenyang itu adalah idza nazala bihi dhaifun wa qad tanaha ukluhu wa lam yasba' dhaifuhu wa ya'lamu annahu mata amsaka dhaifu fala ba'sa ayyakula fawqa syiba'i li'alla yasira dakhilan fi jumlati man asa al-qira. Yang kedua adalah ketika ada tetamu datang tetamu ke rumah kita, kemudian kita suguhi dengan makanan. Ketika ada tetamu, lalu tetamu itu kita suguhi makanan, tetamu tengah makan, kita pun juga ikut makan, tetapi kita sudah kenyang di tengah-tengah makan. Dan andaikan kita berhenti makan, tetamu itu akan melihat kita, kemudian tetamu itu akan berhenti makan karena melihat tuan rumahnya sudah berhenti makan, sementara tetamu itu masih lapar. Maka teruslah makan yang demikian. Kata para ulama, makan gak apa-apa. Kenapa? Supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang melayani tamu buruk. Coba kita bayangkan begini ya, kita ini bertamu ke rumahnya kawan kita, lalu kawan kita ini sudah masak semisal, lalu kita makan bersama dengan kawan-kawan kita. Ternyata di tengah-tengah makan, ternyata tuan rumahnya ini berhenti makan. Itu kira-kira macam mana menurut kita? Wah, saya ini nak lanjut makan malu doh, sebab yang punya rumah sudah selesai makan. Masa saya terus lanjut makan sahaja nih, kan kita malu. Maka supaya tetamu itu tak malu, teruslah lanjutkan makan meskipun kita sudah kenyang. Boleh paham ya ini ya? Jadi kalau ada tetamu datang ke rumah kita, kita sediakan makanan, ya jangan makan terlebih dahulu. Makanlah nanti bersama tetamu, selesai makan juga bersama dengan tetamu. Ini Ustadz nampak ya biasa-biasa saja Ustadz. Kalau semisal tuan rumah selesai makan, kita tak selesai makan lagi, ya biasa-biasa makan saja terus. Nah, ini kan kita. Ini kan kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu Syekh Nawawi menjelaskan di antara faedah-faedah atau hikmah dilarangnya kita makan yang terlalu kenyang. Itu faedah yang pertama adalah karena makan terlalu kenyang, kata beliau, akan merusak terhadap watak atau karakter seseorang, akan merusak sifat seseorang. Yang dulu sifatnya semisal ibadahnya boleh semangat,
kemudian justru melakukan perbuatan atau kebiasaan makan yang terlampau kenyang, akhirnya menjadikan malas dalam beribadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, hikmah dilarangnya makan yang terlalu kenyang atau fauqa syiba. Karena apa? Karena makan yang terlalu kenyang itu boleh menghilangkan kecerdasan. Boleh menghilangkan kecerdasan. Saya ini jujur, saya ini sudah semenjak tahun 2008 lagi saya mengajar dekat pondok. Itu ya banyak pengalaman-pengalaman saya ketika pelajar disuruh menghafal, malamnya dia menghafal, paginya masih ingat lagi. Ada pula pelajar yang malamnya menghafal, kemudian pagi nak tasmek di hadapan gurunya tak ingat apa yang dihafalkannya. Itu biasanya pelajar-pelajar yang mudah lupa akan pelajarannya, mudah lupa dengan hafalannya. Itu kebanyakan, saya tidak mengatakan semuanya, kebanyakan pelajar-pelajar yang banyak makannya yang pertama. Yang kedua, banyak tidurnya yang kedua. Maka banyak makan itu boleh menghilangkan kecerdasan atau menghilangkan kepandaian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tengok dulu para ulama. Ulama-ulama dulu tuh bila belajar bukanlah bertahun-tahun, bukan sampai berpuluh-puluh tahun. Kadang 2-3 tahun belajar ke pondok, balik ke rumah sudah boleh mengamalkan ilmunya. Kenapa? Sebab bila duduk ke pondok, para ulama-ulama dulu ketika masa belajarnya itu diimbangi dengan apa? Dengan riyadhah, dengan berpuasa tiap-tiap harinya. Kalaupun tidak tiap hari, berpuasa pada hari Isnin ataupun hari Kamis. Begitulah para ulama-ulama dulu. Kemudian yang kedua, kata Imam An-Nawawi, kata Syekh Nawawi, orang yang makan terlampau banyak itu boleh menghilangkan empati kepada orang yang hidupnya lebih susah. Empati ini bahasa sini apa ya namanya ya? Orang yang makan terlalu banyak itu boleh menghilangkan rasa belas kasihan kepada orang yang berkesusahan. Apa ya bahasa sini ya? Simpati. Boleh menghilangkan simpati kepada orang yang dalam keadaan kesusahan. Makanya sudah terlampau banyak, biasanya makan 2-3 pinggan. Tengok jirannya tak boleh makan. Ini bila saya bagi 1 pinggan kepada jiran saya, tentu saya ini masih lapar lagi. Akhirnya dihabiskan 3 pinggan itu. Menghilangkan simpati kepada orang yang berkesusahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir, kata beliau, orang yang terlampau makan fauqa syiba, di atas kenyang, itu boleh menjadikan malas dalam melaksanakan ibadah. Nah ini dah tak heran lagi dah, sebab kita memang kebiasaan demikian. Malam lepas maghrib kita kenyangkan perut kita, tidur, padahal malam kita dah ada niat saya nak bangun qiyamul lail, yang ada tak bangun, yang ada karena terlampau kenyang makan kita. Maka kebanyakan orang yang makan terlampau kenyang itu biasanya kalau disuruh bangun itu susah. Mana-mana pelajar-pelajar saya pun juga sama. Orang kalau pelajar ini kalau terlampau makan terlalu kenyang itu biasanya pagi dibangunkan itu sulit sekali. Sulit sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua para jamaah, yang kedua yang menjadikan hati kita gelap, kata Syekh Nawawi, yang kedua adalah wasuhbatu zalimin. Berkawan dengan golongan orang-orang zalim. Berkawan dengan golongan orang-orang mungkarat. Ustadz, apakah tidak boleh kita berkawan dengan golongan orang-orang yang jahat, orang-orang yang mungkarat, orang-orang yang senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita? Kita berkawan kepada mereka, dengan mereka apakah tidak boleh? Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan, andaikan berkawanmu dengan mereka-mereka orang-orang yang zalim, berkawanmu dengan mereka-mereka orang-orang yang mungkarat, yang mana tujuannya adalah untuk lidakwah, tujuannya adalah untuk mengajak dalam perkara kebaikan, silahkan, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi bila berkawanmu dengan golongan orang-orang yang zalim, berkawan dengan golongan orang-orang yang mungkarat, itu justru menjadikan engkau akan mengikuti sifat-sifat mereka,
maka yang demikian ini jauhi berkawan dengan golongan orang yang zalim ataupun orang mungkarat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sedikit banyak ketika kita berkawan atau berkumpul dengan golongan orang-orang yang zalim ataupun mungkarat, kemudian kita tidak mempunyai perisai atau tidak mempunyai pelindung yang kuat, itu pasti sedikit banyak kita akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Umpama begini, ada orang yang biasanya tidak pernah merokok, ada orang yang tidak pernah merokok, bukan seorang perokok, berkumpul dengan kawan-kawan yang kawan-kawannya itu merokok, itu biasanya akan ikut merokok. Betul? Betul Ustadz, saya juga demikian. Nah ini kita kan mulanya tidak merokok, berkumpul dengan kawan-kawan yang biasa merokok, akhirnya ikut merokok, mencoba akhirnya suka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian berkumpulnya dengan golongan orang-orang yang soleh, berkawannya dengan golongan para ulama, itu juga sedikit banyak akan menjadikan atau kita akan mengikuti, sedikit banyak kita akan mengikuti sifat-sifat daripada para ulama ataupun golongan orang yang soleh. Meskipun secara lesan beliau tidak mengajarkan kepada kita, tapi kita seringkali berkumpul dengan golongan ulama ataupun orang soleh, kita pun sedikit banyak akan mengikuti sifat-sifatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka subhanallah tabarakallah, saya yakin kita ini tiap-tiap hari istiqomah boleh hadir di masjid karena memang lingkungan keluarga kita insya Allah termasuk golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka dengan perkara-perkara masjid, akhirnya kita boleh istiqomah pergi ke masjid. Tapi kalau di dalam rumahnya orang tua baik laki-laki perempuan sudah tidak pernah lagi pergi ke masjid, sudah tidak pernah pergi sholat berjamaah, sudah tak pernah pergi ke masjid, lalu menyuruh anaknya, anakku kau pergi ke masjid, maka anaknya pun tak nak juga pergi ke masjid karena terpengaruh dengan lingkungan ataupun rumahnya yang rumahnya orang-orangnya tidak pernah pergi ke masjid. Maka subhanallah tabarakallah, di dalam kitab Naswaihul Ibad ini ada seorang ulama yang bernama Al-Luqman, yang mana beliau ini mengatakan bahwa jalisil ulama'a ya bunayya, jalisil ulama'a wa zahimhum bi rukbataika fa innallaha subhanahu yuhyil quluba binuril hikmati kama yuhyil arda biwabilis samai. Wahai engkau, kata beliau, wahai engkau ya bunaya, ini masya Allah tabarakallah, ini beliau ini menyebutkan dengan kalimat ya bunaya. Ya bunaya itu maknanya wahai anakku. Seorang ulama memberikan nasihat di hadapan para jamaahnya dengan menyebutkan kata ya bunaya, wahai anakku. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada hakikatnya kita itu mempunyai 3 orang tua. Yang pertama, ada yang mengatakan 2 orang tua. Yang pertama orang tua yang memberikan makan zahir kita. Yang kedua orang tua yang memberikan makan batin kita. Siapakah orang tua yang memberikan makan zahir kita? Makan zahir kita itu, makan jasad kita itu siapa? Tidak lain adalah ayah mak kita yang memberikan makan kita, memberikan makan minum kepada kita. Kemudian yang kedua orang tua yang memberikan makan batin kita. Siapakah orang tua yang memberikan makan terhadap batin kita? Tidak lain adalah tok-tok guru kita, para ulama-ulama kita. Memberikan makan berupa apa? Memberikan makan berupa nasihat-nasihat agama, memberikan ilmu-ilmu agama di hadapan kita. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, andaikan jasad kita itu tidak makan, itu boleh kuat selama 3 hari, kata beliau. Kita ini tak makan sama sekali, tak minum sama sekali, jasad kita itu boleh kuat selama 3 hari. Selepas 3 hari mungkin kita terus mati.
Tapi bila ruh kita, bila hati kita, bila batin kita tidak makan sehari saja, maka batin kita, ruh kita ini akan mati pada saat itu juga. Coba kita tengok, kita ini kan sudah terbiasa tiap-tiap hari hadir di masjid, sholat jamaah, mendengarkan ilmu agama. Coba sehari saja kemudian kita tidak pergi ke masjid, sehari saja kita tidak baca Al-Quran, sehari saja kita tidak mendengarkan nasihat daripada tok-tok guru kita. Kira-kira hati kita bagaimana? Nampak ada yang kurang. Ustadz, biasa-biasa saja saya ini Ustadz. Tidak pergi ke masjid 1 tahun pun juga biasa saja. Tidak mendengarkan nasihat agama daripada para ulama juga biasa saja. Ini justru menandakan bahwa hatimu memang betul-betul telah mati, menandakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, umpama batu yang keras, umpama hati kita keras, umpama batu yang keras, kemudian nak melunakkan ataupun melembutkan batu yang keras, kemudian diletak air begitu saja, tentu tak boleh. Dengan cara apa? Dikatuklah dengan batu, dikatuklah dengan besi, barulah pecah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu dengan hati kita. Bila semisal kita nih lama tak baca Al-Quran, nampak biasa-biasa saja, bukti bahwa hati kita memang betul-betul sudah keras. Paksa banyak baca Al-Quran, paksa banyak melaksanakan ibadah. Bila kita sudah paksa banyak boleh istiqomah, baru kita boleh merasakan Masya Allah indahnya ibadah, indahnya baca Al-Quran. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbeda kalau hatinya belum keras-keras mana. Sehari tidak baca Al-Quran, semisal nampak rindu, esok baca Al-Quran, Masya Allah hati sudah tenang, sejuk. Sebab hatinya belum keras-keras mana. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya bunaya, itu seorang ulama yang bernama Al-Luqman itu sampai panggil jamaahnya dengan sebutan wahai anakku. Kenapa? Sebab itu tadi, orang tua pada hakikatnya ada 2, yang memberikan makan jasad kita, batin kita, zahir kita. Yang kedua, orang makan yang memberikan makan ruh kita, hati kita, yaitu para ulama. Lalu di mana? Lalu di antara dua orang ini, orang tua ini, mana yang lebih utama untuk didahulukan? Maka dahulukan orang tua yang memberikan makan batinmu, bukan zahirmu, kata Imam Al-Ghazali. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini ketika mengajar, lalu datang orang tua. Lalu datang orang tuanya di tengah-tengah pelajar atau anaknya ini tengah belajar. Lalu dipanggil, ada orang tuamu, mari sini, jumpailah orang tuamu. Maka saya kata, jangan, nanti selepas selesai belajar, karena tetap lebih utama belajarnya. Umpama kita punya anak semisal, lalu anak kita ini pergi ke pondok, kita izin kepada tok gurunya, nak ambil anak, ada majelis dekat rumah. Lalu tok gurunya kata, jangan dibawa balik anakmu. Maka ikut apa kata tok guru, sebab tok guru itu tahu mana yang terbaik untuk anakmu. Jujur para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajar-pelajar yang menghafal Al-Quran, pelajar-pelajar yang menghafal kitab, itu 1 hari saja balik ke rumah, itu untuk mengembalikan masa normal, mudah atau senang hafalannya, mudah untuk menghafalkannya, itu memerlukan masa 3 hari. Balik sehari sahaja ke rumah untuk menormalkan lagi. Paham ya bahasa saya? Untuk menormalkan lagi pelajar ini, itu memerlukan masa 3 hari. Kenapa? Sebab bila duduk ke rumah kebiasaan main telepon, main game, sudah tidak lagi sholat berjamaah. Balik ke pondok sudah terbiasa, sudah senang dengan apa yang ada di rumah tadi itu. Akhirnya ke pondok ponteng sholat jamaah, ponteng sekolah dan seterusnya. Maka jangan mudah-mudah kalau kita punya anak, jangan mudah-mudah kita bawa balik ke rumah. Tolong gurunya demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata seorang ulama yang bernama Al-Luqman, ya bunaya, wahai anakku, jalisil ulama'a, duduklah dengan para ulama, berkawanlah dengan para ulama, wazahimhum birukbataika, dan dekatkanlah lututmu. Wahai engkau, wahai kita ini,
Berkumpullah dengan golongan para ulama dan dekatkanlah umpama lututmu itu sambung dengan para ulama tadi itu ketika mengaji. Jadi ketika kita mengaji memang adabnya kita dekat sekali dengan para ulama. Sebagaimana baginda Nabi ajarkan ketika Abu Hurairah menghadap baginda Nabi. Abu Hurairah diminta oleh baginda Nabi, dekat wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah dekat, dekat lagi wahai Abu Hurairah, dekat lagi, sampai dekatnya Abu Hurairah dengan baginda Nabi itu umpama lutut, apa lutut ya? Umpama lututnya ini umpama menempel. Meskipun tidak menempel tapi diibaratkan karena sangat dekatnya umpama menempel. Para jamaah yang dirahmati, sini bahasanya menempel. Melekat. Merekat. Umpama menempel atau merekat tadi itu. Ya Allah ya Karim. Ya bunaya, ya nggak apa-apalah dengan menggunakan bahasa saya setidaknya sedikit banyak jamaah juga mengerti akan bahasa Indonesia kan kayak gitu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Fa innallaha subhanahu yuhyal quluba. Karena sungguh Allah Ta'ala menghidupkan hati binuril hikmati dengan nur hikmah, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan nasihat-nasihat agama. Kama yuhyal arda biwabilis samai, sebagaimana Allah menghidupkan tanah ataupun bumi dengan siraman air hujan. Semakin dekat kita dengan para ulama akan menjadikan hati kita semakin tenang, akan menjadikan hati kita ini semakin bahagia. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk yang tidak senang ataupun tidak bahagia duduk dengan golongan orang-orang yang soleh itu hanya setan. Hanya setan. Jadi kalau ada orang tak nak dah saya berkumpul dengan golongan para ulama, kira-kira ini manusia atau makhluk yang lain kira-kira? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang ketiga yang menyebabkan hati kita zulmah atau menyebabkan hati kita gelap, yang ketiga adalah wanisyanud dzunubi al-madiyati, melupakan dosa yang pernah dikerjakan. Ini seringkali saya sampaikan, melupakan dosa yang pernah dikerjakan. Setiap orang itu pasti pernah melaksanakan maksiat, itu pasti. Sebagaimana diterangkan dalam satu hadis, kullu bani adama khata'un. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Setiap anak Adam ya kita ini pasti pernah melakukan perbuatan salah, dan sebaik-baik orang yang pernah melaksanakan perbuatan salah adalah bertaubat. Macam mana dia boleh bertaubat sementara maksiat yang pernah dikerjakan, silap yang pernah dikerjakan dia telah melupakannya? Boleh paham ya ini ya? Setiap anak Adam itu pasti, kita ini pasti pernah melaksanakan kesalahan, pasti pernah melaksanakan maksiat kepada Allah. Dan sebaik-baik orang yang pernah melaksanakan maksiat adalah bertaubat. Macam mana kau nak bertaubat sementara maksiat yang pernah kamu kerjakan kamu lupakan? Maka dalam urusan maksiat, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, di dalam urusan maksiat, apabila engkau pernah bermaksiat kepada Allah atau dosa yang pernah kamu kerjakan di hadapan Allah, jangan pernah kamu lupakan supaya kamu tidak pernah mengulangi dosa yang sama. Tetapi apabila dalam urusan kebaikan, maka segeralah kau lupakan kebaikan itu supaya engkau segera mungkin melakukan kebaikan yang sama, kata beliau. Umpama orang bersodakoh hari ini semisal, dah lupakan sesegera mungkin supaya esok kita boleh melaksanakan sodakoh kembali. Tapi kalau kita masih ingat-ingat dengan sodakoh kita, hari ini kita bersodakoh dengan orang yang memerlukan bantuan kepada kita, esok orangnya datang lagi, lalu kita kata, bukankah hari kemarin saya sudah bantu kamu? Akhirnya tak bantu lagi, akhirnya tak tolong lagi, karena masih mengingat amal yang pernah dia kerjakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau urusan kebaikan,
segeralah engkau lupakan, tapi kalau urusan kebaikan segeralah engkau lupakan, dan kalau urusan maksiat ataupun keburukan jangan pernah engkau lupakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang dosa itu terbagi menjadi 3 para jamaah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin di bab-bab yang pertama itu beliau menjelaskan jenis-jenis dosa. Fa'lam anna dzunuba fil jumlati salah satu aksam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dosa itu salah satu aksam, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dosa yang berhubungan dengan Yang pertama adalah dosa yang berhubungan dengan dosa disebabkan karena meninggalkan kewajiban kepada Allah. Yang pertama dosa karena meninggalkan kewajiban yang oleh Allah wajibkan kepada kita, umpama sholat, umpama zakat, umpama puasa ditinggalkan. Ini dosa yang pertama. Maka dosa jenis yang pertama disebabkan meninggalkan perkara yang wajib. Cara mentaubatinya adalah dengan cara mengqadainya. Selama dia belum mengqadainya, maka Allah belum terima taubatnya, meskipun ia beristighfar sampai jutaan, bahkan sampai bibirnya berdarah, Allah belum terima taubatnya, diqadai. Orang meninggalkan sholat baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, diqadai sholat itu. Orang meninggalkan puasa baik sengaja ataupun tidak sengaja, diqadai puasa itu. Faham ya ini ya? Yang pertama cara mentaubatinya adalah diqadha. Kemudian yang kedua adalah dzunubu bainika wa bainallahi subhanahu wa ta'ala kasyurbil khamri. Yang kedua adalah dosa yang berhubungan dengan engkau, dosa yang berhubungan antara engkau dan antara Allah. Umpama apa? Dosa yang kedua ini adalah melakukan perkara-perkara yang oleh Allah larang kepada kita. Dosa yang berhubungan engkau dengan Allah. Yang kedua ini jenis dosa yang oleh Allah larang kepada kita. Jenis perkara-perkara yang oleh Allah larang kepada kita, justru kita melakukan. Umpama apa? Kasyurbil khamri, umpama minum khamr. Cara mentaubatinya bagaimana? Cara mentaubatinya adalah dengan menyesali perbuatan yang telah dia kerjakan. Dengan menyesali bahwa dia pernah melakukan perbuatan berupa minum khamr. Yang pertama. Yang kedua, bukan hanya sekedar menyesali, tetapi tidak melakukan perbuatan yang sama. Yang kedua. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang pertama menyesal. Yang pertama, orang minum khamr kemudian bertaubat. Taubatnya bagaimana? Yang pertama adalah dengan menyesalinya. Kalau dia tidak menyesalinya meskipun meninggalkan, maka belum termasuk di antara orang yang bertaubat. Menyesal dulu, menyesal bahwa dia pernah minum khamr. Kemudian selepas menyesal, saya berjanji tidak akan pernah minum khamr kembali. Kalau menyesal tetapi masih minum khamr lagi, maka tidak dinamakan orang yang bertaubat. Jadi yang pertama menyesal, meninggalkan perbuatan berupa minum khamr tadi yang Ustadz contohkan berupa minum khamr. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Tiga-tiga ini harus ada. Kalau menyesal saja tetapi masih mengulangi, tidak dinamakan taubat. Atau tidak melakukan kembali, tetapi perbuatan yang pernah dia kerjakan tidak disesali, maka juga tidak dinamakan taubat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jenis dosa yang ketiga adalah dosa yang berhubungan antara seorang hamba kepada seorang hamba. Dosa yang berhubungan hamba kepada seorang hamba. Dan yang ketiga ini kata Imam Al-Ghazali sulit untuk ditaubati. Kata Imam Al-Ghazali, umpama apa dosa yang berhubungan hamba kepada seorang hamba? Umpama ia menghibah, umpama dia ini membicarakan keburukan kawannya, ataupun berkata bohong semisal. Maka ini sulit untuk ditaubati. Tak cukup kita membicarakan keburukan jiran kita, saudara kita, kawan kita,
Lalu kita taubat, ya Allah aku bertaubat ya Allah, tak nak melakukan perbuatan. Dah berjanji saya tak akan mengulangi perbuatan yang sama. Tak cukup. Meskipun lisan kita beristighfar jutaan kali sampai berdarah, tak cukup. Lalu macam mana cara mentaubatinya? Yang pertama, kita datangi orang yang kita ghibai, bicarakan keburukannya, minta maaf secara langsung kepadanya. Tak boleh dengan telepon, tak boleh dengan WhatsApp. Datang secara muka ke muka, minta maaf kepadanya. Andaikan orangnya tak do macam mana Ustadz, orangnya tuh tak tahu doh duduk kat mana, atau mungkin orangnya sudah mati, macam mana Ustadz cara mentaubatinya? Cara mentaubatinya yang kedua adalah dengan cara memperbanyak sedekah yang pahalanya kita berikan kepada orang yang pernah kita ghibai atau pernah kita bicarakan keburukannya. Tak boleh juga Ustadz bersedekah kerana miskin. Sudah miskin ahli menghibah semisal. Sudah miskin ahli menghibah. Tak boleh Ustadz berbuat sedekah macam mana? Maka dengan cara memperbanyak amal soleh. Dengan sebanyak-banyaknya amal soleh. Dengan bermaksud nanti di akhirat orang yang kita ghibai memberikan maaf kepada kita. Ternyata di akhirat orang yang kita ghibai tidak memberikan maaf kepada kita. Macam mana Ustadz? Maka sebagai gantinya pahala yang oleh Allah berikan kepada kita akan diberikan kepada orang yang kita sakiti atau kita ghibai. Gak ada Ustadz pahala di akhirat, karena di dunia gak ada uang atau miskin ahli maksiat. Sudah miskin ahli maksiat, ahli menghibah pula. Macam mana Ustadz? Maka sebagai gantinya dosa orang yang kita bicarakan keburukan itu akan diberikan kepada orang yang membicarakan keburukannya. Berat ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang menjadikan hati kita gelap, yang keempat adalah watulul amali, panjang angan-angan. Panjang angan, sini bahasanya apa ya? Panjang angan-angan ya, panjang angan-angan. Panjang angan-angan dalam perkara apa? Panjang angan-angan dalam perkara dunia. Umpama panjang angan-angan dalam perkara dunia itu yang macam mana Ustadz? Contoh, kita ini tiap hari bekerja, dapat keuntungan atau dapat hasil 50 ringgit sahaja dalam satu hari. Tapi kita punya angan-angan yang panjang, nak beli pesawat contoh. Kira-kira mungkin apa tidak? Gajinya satu hari 50 ringgit, tapi punya cita-cita, punya angan-angan nak beli pesawat. Panjang angan-angan. Sehingga dia hanya angan-angan perkara yang mustahil, hanya panjang angan-angan sahaja. Nah yang demikianlah menjadi hati kita gelap. Kalau panjang angan-angan berkenaan dengan perkara akhirat, tak mengapa. Molek umpama macam mana? Kita ini kerja, satu hari dapat keuntungan 50 ringgit, tapi kita ini berangan-angan nak pergi ibadah haji, nak pergi ibadah umrah semisal. Mungkin itu sulit, tetapi tak mengapa, sebab perkara akhirat. Tak mengapa kita panjang angan-angan. Masya Allah tabarakallah. Orang tak pernah baca Al-Quran semisal, sekalipun orang tak pernah baca Al-Quran, kalau ditanya, Tuan kau nak tak bila hafal Al-Quran? Macam mana bila kau hafal Al-Quran? Senang ke tak? Oh tentu senang. Nak tak kalau hafal Al-Quran? Oh tentu nak sangat. Punya keinginan sangat. Padahal orang itu tidak pernah baca Al-Quran. Yang demikian ini ya gak apa-apa, molek saja. Sudah tidak pernah baca Al-Quran, Pakcik nak hafal surat ini, oh tak nak misalnya. Sudah nggak pernah baca, kemudian tak punya angan-angan untuk membacanya atau menghafalnya, yang demikian justru tidak molek. Ya Allah ya Karim, cukup. Itu adalah 4 perkara, yang mana 4 perkara ini menjadikan hati kita gelap. Yang pertama adalah makan fauqa syiba, makan di atas kenyang. Kemudian yang kedua adalah wa nisyanud dzunubi al-madiyati, melupakan dosa yang pernah dia kerjakan. Yang ketiga adalah berupa wasuhbatu zalimin, berkawan dengan golongan orang-orang zalim. Yang ketiga, yang keempat adalah tulul amali, panjang angan-angan dalam perkara urusan dunia. Al-afu minkum, semoga sedikit kongsi ilmu daripada Ustadz ada manfaat. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.